Selamat siang, perkenalkan nama saya Ezra Alsevimuti, biasa dipanggil Ezra. Saya dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro, semester 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan sistem informasi. Sistem informasi tradisional sudah ada sejak kantor pos dibuat pada awal tahun 1800-an. Kantor pos berkembang pesat di seluruh dunia untuk mengolah sistem surat menyurat sampai akhir tahun 1970-an. Sejak komputer mulai dikembangkan di tahun 1950-an, maka sedikit demi sedikit bentuk informasi mulai berubah menjadi bentuk digital dan terkomputerisasi. Secara lini waktu, perkembangan sistem informasi modern adalah sebagai berikut. Pada tahun 1950-an sampai 1960, sistem informasi dikatakan sangat sederhana. Sistem hanya sebagai pemroses data atau electronic data processing atau yang disingkat dengan EDP. Untuk pencatatan transaksi, pelaporan, dan akuntansi. Adapun electronic data processing atau EDP adalah proses manipulasi data ke dalam bentuk yang lebih berarti berupa informasi dengan menggunakan suatu alat elektronik, yaitu komputer. Yang kedua, pada tahun 1960-an sampai dengan 1970-an, konsep data definisi sistem informasi manajemen muncul karena sistem komputer sudah mendukung interkoneksi, sharing data atau informasi bagi banyak pengguna. Dari pengguna operasional sampai level manajer, para manajer sudah menggunakan laporan untuk mengambil keputusan. Juga pada tahun 1970-an sampai dengan 1980-an, sistem informasi manajemen atau yang disingkat dengan SIM berkembang sangat pesat. Fokus perkembangan aplikasi tersebut berbasis SIM tidak lagi hanya pada operasional, namun merambah ke level manajer untuk mendukung mereka agar dapat mengambil keputusan secara tepat dan akurat. Di era ini, konsep SIM untuk kebutuhan pengambilan keputusan atau decision making lahir dengan nama Decision Support System atau yang disingkat dengan DSS. Nah, Decision Support System atau DSS itu sendiri adalah sebuah sistem informasi yang memiliki basis komputerisasi. Sistem ini merupakan bagian sistem manajer pengetahuan dan berperan untuk mendukung aktivitas pengembalian keputusan pada sebuah perusahaan atau organisasi. DSS atau Decision Support System dapat diartikan pula sebagai sebuah sistem yang berguna untuk mendukung proses analisis ad hoc atau terhadap data. Model sebuah keputusan orientasi terhadap perencanaan di waktu mendatang dan juga berorientasikan kepada sebuah keputusan. Adanya DSS atau Decision Support System ini mampu membantu perusahaan memecahkan masalah atau melakukan komunikasi terhadap kendala yang terstruktur maupun tidak terstruktur. Untuk berikutnya, pada tahun
1980 sampai dengan 1990-an, perkembangan sistem informasi berkembang terus di era ini. Lahir konsep aplikasi berbasis SIM yang dapat digunakan oleh level puncak dengan nama Executive Information System atau yang disingkat dengan ACE. Sistem ini jauh menjadi lebih akurat dengan dukungan adanya konsep kecerdasan buatan atau artificial intelligence, sistem pakar atau expert system, dan berbasis ilmu pengetahuan atau knowledge-based system pada pembuatan aplikasi. Adapun eksekutif informasi sistem atau yang disingkat dengan ACE adalah salah satu jenis manajemen sistem informasi untuk memudahkan dan mendukung keterangan dan pembuatan keputusan yang dibutuhkan dengan menyediakan kemudahan akses terhadap informasi dengan baik dari dalam maupun luar yang relevan dengan tujuan organisasi. Artificial intelligence dikenal sebagai teknologi yang memiliki potensi besar untuk mengubah kehidupan manusia di masa depan. Yang berikutnya untuk expert system atau sistem pakar adalah sistem informasi yang berisi pengetahuan seorang pakar sehingga dapat digunakan untuk konsultasi. Nah, pada tahun 1990 sampai dengan 2000, sistem berbasis internet mulai berkembang dan banyak digunakan oleh publik. Sehingga konsep perkembangan aplikasi berbasis SIM atau sistem informasi manajemen mulai mendukung bisnis secara global. Maka konsep bisnis termasuk e-commerce mulai lahir. Pada tahun 2000 sampai dengan sekarang, teknologi internet semakin cepat. Pada tahun 2000 sampai dengan sekarang, teknologi internet semakin cepat. Sistem berbasis SIM atau kepanjangan dari Sistem Informasi Manajemen dan internet secara global semakin mulai digunakan konsep-konsep SIM baru muncul seperti Enterprise Resource Planning atau yang disingkat dengan ERP. Lalu berikutnya ada Business Intelligence atau yang disingkat dengan BI. Yang berikutnya ada Supply Chain Management atau yang disingkat dengan SCM. Juga ada Customer Relation Management atau yang disingkat dengan CRM dan lain-lain. Enterprise Relation Planning artinya perencanaan sumber daya alam. Oke, mungkin itulah sebabnya sistem informasi manajemen atau yang biasa disingkat dengan SIM perlu banyak dibahas, didiskusikan, dan dikembangkan terus-menerus seiring perkembangan teknologi informasi. Jadi, apa manfaat perkembangan sistem informasi manajemen? Manfaatnya adalah memudahkan pihak manajemen dalam melakukan perencanaan, pengarahan, dan pengawasan dari jalannya bisnis. Dan mungkin ada yang bertanya, mengapa perkembangan sistem informasi manajemen menjadi penting bagi perusahaan? Itu karena memudahkan pihak manajemen dalam melakukan perencanaan, pengarahan, dan pengawasan dari jalannya bisnis. Mungkin hanya
Mungkin ini yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat malam dan terima kasih.